Hai, perkenalkan nama saya Putu Hendra Kaparman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara pembuatan notepad sederhana dengan menggunakan bahasa Java, yaitu khususnya J2SE. Di sini saya menggunakan editor NetBeans IDE 7.3. Langsung saja saya buka. Saya untuk membuat file baru, saya akan pilih file dan kemudian pilih new project. Di sini pada panel sebelah kiri, yaitu pada kategori, pilih Java. Pada sebelah kanan pada project, pilih Java application, pilih next, kemudian beri nama projectnya. Saya beri nama Node, kemudian finish. Nah, di sini project sudah di create, yaitu yang ini, namun belum terisi source code untuk membuat notepad. Nah, di sini saya akan menggunakan kelas, yaitu saya akan memprogram dengan menggunakan konsep oriented, yaitu OOP. Nah, cara membuat kelas pada source package nodes, klik kanan, new, Java class. Nah, kemudian beri nama kelasnya. Saya beri nama node class. Nah, di sini saya bisa hapus file mainnya ini karena tidak akan digunakan. Dan kemudian saya buat form, yaitu menggunakan JFrame form. Saya beri nama node form, klik finish. Nah, dua file telah saya buat, yaitu file class dan file form. Untuk terlebih dahulu saya akan buatkan dulu untuk formnya, tampilan formnya. Saya menggunakan komponen menu, menu bar yang ini. Nah, kemudian saya beri nama dengan J menu bar, dan saya akan tambahkan beberapa item, yaitu pilih menu item, tambahkan lagi. Nah, di sini saya akan ganti namanya, to edit menjadi new, kemudian save, new open, kemudian save, dan save as. Nah, begitu. Saya tambahkan lagi satu untuk close nya, menu close. Nah, masing-masing item ini saya akan ubah namanya, yaitu untuk mengubah namanya, pilih pada properties, pilih pada panelnya ini, baru pilih kode, ubah namanya. Saya ganti menjadi J menu new, menyesuaikan namanya J menu open, JM open.
m shift untuk menu file saya juga ganti namanya menjadi menu file. Nah, untuk edit saya akan hapus karena tidak digunakan. Nah, cukup menu file saja seperti ini. Nah, di sini saya akan tambahkan text area. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengujinya saya akan coba jalankan. Nah, ini adalah tampilan formnya, form notepad, namun belum terisi source code untuk menyimpan, masih kosong. Saya akan buatkan kelas terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan buatkan beberapa baris coding untuk membuat kelasnya. Pertama-tama saya impor beberapa file yang dibutuhkan, yaitu file yang bersumber dari I/O atau input output, dan file yang berasal dari swing dengan menambahkan JOption pane. Langsung saja saya import filenya. Di sini saya menambahkan buffer reader. Kemudian file, file not found exception untuk memunculkan exceptionnya ketika file tidak ditemukan. Kemudian file reader untuk membaca file. IO exception, yaitu pengecualian yang berasal dari input output. Kemudian dari swingnya saya menambahkan JOption pane untuk show message. Nah, saya akan buat di dalam kelas umumnya terdapat atribut member sama member methods. Nah, di sini saya akan buatkan member atribut dengan hak akses privat, yaitu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Saya beri variabel text area yang bertipe string dan judul bertipe string. Kemudian variabel yang bertipe file. Nah, kemudian saya akan buat member metodenya, yaitu berupa prosedur dan function. Membernya ada setter dan getter. Set untuk mengeset nilainya dan getter untuk mengembalikan nilainya yang berupa function. Langsung saja saya buat. Nah, di sini saya menggunakan public hak aksesnya supaya bisa dipanggil dari kelas lain.
Nah, di sini sintaknya masih ada terlihat uh, error karena belum dibuat metode yang lain. Langsung saya akan buat metode pendukungnya. Nah, ini adalah prosedur untuk mengeset text area, dan ini function untuk mengembalikan nilai text area. Untuk judul saya akan buat sama seperti get text set text area. Nah, untuk pembuatan set filenya, saya menggunakan tipe file dan variabel f. File, ya, variabel global file diisi dengan f. Saya buat fungsi get file dengan tipe file dan mengembalikan nilai file. Saya akan membuatkan prosedur baca file. Saya buatkan variabel buka file yang bertipe file dan mengambil nilainya dari get file, yaitu buka file diinisialisasi dengan get file. Untuk melakukan pembacaan file, maka dibutuhkan dibuat beberapa baris codingnya pada try and catch. Jika file not found, exception, dan catch yang lain, IO exception. Di sini akan melakukan baris coding yang benar jika prosesnya benar. Kemudian string builder
Sini pembuatan objek dari kelas string builder. Di sini akan dilakukan perulangan untuk pembacaan file dengan dalam while. Di sini ada kondisi, yaitu jika baris sama dengan buffer reader, tidak sama dengan null, maka akan menjalankan string buffer dot append. Nah, /n ini berguna untuk pemanjaan new line atau enter. Selanjutnya dari proses tersebut akan mengeset text area string builder string buffer to string, dan mengeset judul buka file.getName dan set file kembali. Nah, ini adalah prosedur untuk pembacaan file. Exceptionnya akan memunculkan pesan jika pada try tidak terpenuhi, maka exceptionnya akan dijalankan, yaitu show message. Untuk exception yang lain, show message ini adalah kelas dari Notepad yang saya akan gunakan pada form. Saya akan buatkan objeknya di sana. Nah, kita beralih ke form. Di sini tampilkan pada bagian source untuk membuat baris codingnya. Pertama-tama import terlebih dahulu file yang dibutuhkan. Saya akan import Java IO file. Write. Di sini penulisan filenya, sedangkan pembacaan filenya ada pada kelas node. Saya akan menggunakan swing J file user. Dan option pane. Ini belum digunakan filenya,
saya akan membuatkan objek untuk notepad-nya dengan menggunakan kelas notepad yang telah dibuat tadi. Saya buatkan variabel file yang bertipe file dan nilai defaultnya adalah 0. Kemudian saya akan panggil kelasnya. Nah, ini adalah cara pembuatan objek dari kelas yang telah dibuat tadi, yaitu nama kelas dan nama variabelnya. Ini adalah objeknya node, kemudian new nama kelas seperti ini. Nah, saya akan buatkan prosedur simpan untuk menyimpan filenya. Saya akan buatkan saja dulu beberapa baris coding untuk penjelasannya. Saya akan jelaskan nanti.
Nah, di sini saya akan jelaskan prosedur simpannya. Pertama-tama file diisi dengan pemanggilan dari getFile yang ada di kelas. Kemudian pengecekan kondisi. Jika file sama dengan 0, maka perintah ini akan dieksekusi, di mana menggunakan gFileChooser. Nah, di sini dia akan memfilter file yang berupa txt. Kemudian membuat variabel FileWriter. FileWriter membuat file, mengcreate file, dan menaruhnya pada part yang telah ditentukan. Text area di-write dengan FileWriter yang ada teks yang telah dibuat. Kemudian judul akan di-set, terus kemudian file akan di-set. Ini adalah exception. Jika terjadi kesalahan, maka akan memunculkan message dialog. File terjadi kesalahan, file tidak dapat disimpan. Finally, setelah proses tersebut, maka FileWriter akan di-close. Else, jika file tidak sama dengan 0, maka proses ini akan dijalankan. Proses simpan ini sama seperti proses yang di atas, seperti itu. Kemudian saya akan buat prosedur buka file. Selanjutnya saya akan perlihatkan pada tampilan desain. Kemudian saya akan mengisi baris coding yang ada di new. Ini masih kosong, saya akan buatkan perintahnya. Jika teks area sama dengan kosong, maka akan menjalankan beberapa baris coding. Jika tidak, maka akan menjalankan beberapa baris coding.
Saya akan buat saja dulu baris codingnya. Untuk penjelasannya saya akan jelaskan nanti. Nah, ini adalah baris coding untuk file baru, untuk pembuatan file baru. Di sini saya akan jelaskan untuk pembuatannya, yaitu jika text area sama dengan kosong, maka dia akan mengeset judul dengan judul default, yaitu untitled notepad. Kemudian text area di set kosong, dan pada kelas pada objek ini akan melakukan pemanggilan prosedur set default. Nah, jika text area
tidak sama dengan kosong, maka akan dijalankan perintah ini, di mana di dalamnya terdapat kondisi lagi, yaitu kondisinya seperti ini. Jika file sama dengan kosong, maka akan dijalankan proses ini. Jika file tidak sama dengan 0, maka akan jalankan proses yang ini. Saya akan buatkan perintah untuk open file. Perintah untuk open file adalah melakukan pembacaan file yang ada di penyimpanannya. Di sini saya akan buatkan beberapa barisnya. Saya menggunakan gFileChooser. Hanya mengizinkan file only. Dimana kondisi
Nah, ini adalah perintah untuk open file. Saya akan jelaskan. Pertama-tama inisialisasi file chooser, kemudian memfilter file only, hanya file saja yang bisa di open. Kemudian jika file tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan proses ini, dimana kondisi yang kedua adalah jika getText area yang ada di objek tidak sama dengan text area yang ada di form, maka akan jalankan proses ini. Nah, jika simpan, maka jika i nya sama dengan 0, nilai integernya, maka akan melakukan proses simpan dan pembacaan file. Selanjutnya sama, hanya yang satu ini jika dia memilih close don't save, yang di sini adalah cancel. Sedangkan else yang di sini jika filenya sama, maka akan langsung dibaca. Ini adalah pengisian text area dengan memanggil dari kelas node, yaitu node.getTextArea. Maka text area akan diisi dengan isi teks, dan judul akan di set. Selanjutnya saya akan membuat perintah save. Pada perintah save ini cukup memanggil fungsi simpan yang telah dibuat. Selanjutnya save as. Save as ada beberapa baris coding yang harus dibuat, yaitu dia akan memanggil pertama-tama inisialisasi file chooser. Nah, ini adalah perintah untuk save as-nya. Kemudian saya akan buatkan perintah close, dimana perintah close cukup menggunakan sistem exit. Nah, di sini saya akan coba jalankan aplikasi Notepad. Nah, di sini jika saya buat baru new, dia akan mengeset judulnya dengan judul default seperti ini. Nah, saya akan buat teks
kemudian saya simpan. Saya akan lakukan simpan. Masih ada terjadi kesalahan. Saya akan benarkan debug ini. Di sini saya akan set formnya dengan judul default yaitu untitled. Saya coba jalankan. Saya coba di sini judulnya sudah dipakai untitled sebagai defaultnya. Saya akan mencoba menyimpan teks. Nah, di sini saya pilih lokasi penyimpanannya pada bagian sistem. Saya beri nama. Kemudian saya close. Saya buka pada direktori tempat penyimpanan tadi. Percobaan. Nah, teks yang saya buat tadi telah disimpan dengan ekstensi txt seperti ini. Selanjutnya saya akan coba untuk pembacaan file yaitu open file. Saya jalankan lagi. Saya buka teks a.txt. Nah, ini adalah pembacaan filenya. Dia akan dibaca seperti ini. Kemudian saya akan coba untuk memanipulasinya. Kemudian saya shift as. Saya mencoba fungsi shift as. Nah, dia akan membuka file zip seperti ini. Saya beri nama. Saya simpan. Kemudian close. Saya buka yang telah saya simpan tadi kepada direktori admin project. Saya akan coba untuk perintah save as. Ini saya akan save terlebih dahulu. Saya akan buka pada direktorinya yaitu ini. Kemudian di sini saya akan melakukan save as. Tes 2. Saya buka kembali. Nah, di sini sudah ada file tes 2, namun ekstensinya masih salah berupa file.
Nah, saya akan coba membenarkannya. Di sini masih ada yang error. Saya lakukan pada save as. Nah, di sini kurang titik. Nah, di sini akan merubah .txt secara otomatis. Saya coba lagi. Saya akan melakukan manipulasi. Lakukan save as. Saya akan buka hasil save as. Nah, seperti ini. Untuk perintah new sudah saya jalankan tadi, open, save, dan save as. Kemudian close hanya menutup program tersebut, yaitu dengan menggunakan sistem exit. Nah, demikian video tutorial pembuatan notepad sederhana dengan menggunakan J2SE, yaitu IDE dan IDE NetBeans 7.3. Di mana fasilitas notepad yang tersedia adalah new file, open file, save, save as. Itu saja. Semoga video tutorial ini bermanfaat dan terima kasih.